Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami JGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Kambrianti sebagai supervisor dan teman saya di sebelah kanan. Saya Abdurrahman dari UPT SDM 17 Singgalang sebagai coach. Dan teman saya di sebelah kiri. Saya Yurni Fitri dari UPT SDN 12 Paninjauan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bu Yen. Bagaimana kabarnya Pak Rahman sore ini? Kabarnya alhamdulillah baik Bu Yen. Baik. Yen sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak Rahman. Dengar-dengar Pak Rahman akan melakukan coaching ya bersama Bu Yurni sore ini. Nah betul Bu, rencananya memang ada coaching sore ini yang sudah kami jadwalkan bersama Bu Yurni Bu. Sebelum coaching, ada yang beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama Pak Rahman gitu ya Pak Rahman ya. Ya, Bu. Yang pertama yaitu sudah kita ketahui bahwa sebelum coaching kita harus mengetahui prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi begitu Pak Rahman. Ya. Kemudian kompetensi inti yang diharapkan yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya itu kompetensi menerapkan alur tirta, di mana menerapkan alur tirta ada tahapan-tahapannya. Ya. Yang pertama yaitu adanya tujuan dari coaching, kemudian adanya identifikasi masalah, berikutnya yaitu adanya rencana aksi, kemudian selanjutnya ada tanggung jawab. Ya. Kira-kira dari yang saya paparkan tadi, kira-kira prinsip apa yang Pak Rahman akan kerjakan begitu Pak Rahman? Rencananya saya yang mau saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua yaitu mendengarkan aktif Bu. Mendengar. Itu. Oh, yang dua itu yang Pak Rahman kembangkan ya Pak Rahman ya. Ya, Bu. Dari yang dua yang mau Pak Rahman kembangkan tadi, dari yang mana yang lebih Pak Rahman fokuskan begitu Pak Rahman? Sepertinya yang mau saya fokuskan di sini adalah yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif ya Pak Ya. Rahman ya. Baiklah Pak Rahman, kira-kira apa tolak ukur yang akan Pak Rahman, tolak ukur ketercapaian yang ingin Pak Rahman capai pada coaching kali ini? Sebenarnya yang tolak ukurnya Bu, Ya, Pak dalam Rahman. prinsip coaching ini saya bisa menerapkan alur tirta yang sudah disampaikan tadi Bu. Ya Pak Rahman. Tirtanya membuat tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi pada prinsipnya saya bisa melaksanakan alur tirta dan juga menggali ide-ide kreatif dari coaching saya Bu. Oh, oke, kalau begitu silahkan Pak Rahman lakukan coachingnya. Izinkan saya melaksanakan observasi coaching yang Pak Rahman lakukan dengan Bu Yurni nanti. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silahkan Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bu Yuni. Pak Rahman bisa mengobrol sebentar nggak Pak Rahman? Boleh Bu Yuni, ada apa tuh Bu Yuni? Begini Pak, saya mau cerita, mau sharing sama Bapak nih tentang persoalan yang saya hadapi di kelas Pak. Di kelas saya ada beberapa siswa saya yang tidak mendengarkan saya ketika pembelajaran begitu Pak. Jadi ada siswa yang mengobrol, ada yang melihat-lihat keluar, bahkan sibuk aja dengan urusan dia sendiri begitu Pak. Tidak mendengarkan saya yang sedang menerangkan di depan gitu Pak. Oh, berarti permasalahan Bu Yuni terkait siswa yang jadi permasalahan Bu Yuni sekarang itu terkait masalah siswa yang tidak mendengarkan Bu Yuni ya. Iya Pak. Jadi ketika Bu Yuni mereka sibuk mengobrol dan juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu Bu Yuni. Iya betul begitu Pak Rahman. Oke, terus apa lagi Bu Yuni? Ya begitulah Pak, padahal di kelas saya rasanya sudah bersemangat dalam mengajar mereka begitu ya Pak ya. Cuman tetap mereka tidak memperhatikan saya begitu Pak. Oh, artinya di sini Bu Yuni sudah bersemangat
rasa-rasanya sudah maksimal ya Bu Yuni Iya, dalam Pak. mengajarnya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kita kan pertanyaan singkat hari ini ya Bu Yuni ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Yuni apa tujuan apa yang Bu Yuni harapkan dari perbincangan kita kali ini? Dengan perbincangan kita hari ini bersama Pak Rahman, saya berharap menemukan solusi bagaimana caranya agar siswa itu menerima pembelajaran dari saya, memperhatikan saya ketika mengajar, begitu Pak Rahman. Oh, alhamdulillah Bu Yuni, berarti artinya tujuan Bu Yuni ini adalah tujuan yang sangat mulia ya Bu Yuni ya. Iya, Pak. Jadi kira-kira menurut Bu Yuni bagaimana cara Bu Yuni mengajar di kelas? Di kelas saya mengajar rasanya dengan suara yang jelas, dengan keras juga Pak, dan juga saya bersemangat dalam mengajar mereka, begitu Pak. Jadi artinya di sini sudah bersemangat Bu Yuni ya Bu ya. Iya, Pak. Sudah dengan keras, suara lantang, suara jelas juga ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Yuni apa pembelajaran yang Ibu Yuni bisa lakukan supaya anak ini bersemangat? Mungkin melihat kemarin beberapa hari yang lalu saya melihat teman yang lain dalam pembelajaran yang dia lakukan itu siswanya sangat bersemangat mengikuti pembelajaran. Rupanya teman saya itu menggunakan media pembelajaran yaitu berupa Infokus begitu Pak, dengan tayangan slide video pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya coba begitu Pak. Oh, berarti Bu Yuni melihat teman di sekolahnya memakai fokus begitu Bu Yuni ya. Iya Pak. Apalagi kira-kira Bu Yuni selain fokus itu Bu Yuni? Memakai fokus. Selain itu mungkin saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, karena saya telah mengikuti pelatihan mandiri di PMM begitu Pak ya, ada pembelajaran berdiferensiasi namun saya belum terapkan gitu Pak. Oh gitu ya. Sekarang ini kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang tuntutan di kurikulum TK kita ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira Bu Yuni apa rencana Bu Yuni ke depannya? Rencana saya ke depannya itu saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, mungkin dengan menggunakan media Infokus dengan tayangan video pembelajaran atau PowerPoint begitu Pak, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, bagus Bu Yuni. Ada lagi Bu Yuni? Selain itu mungkin saya bisa menambahkan ice breaking ya Pak ya, di sela-sela pembelajaran agar siswa saya tidak merasa bosan dan jenuh begitu Pak. Nah, bagus sekali Bu Yuni. Nah, bagus sekali Bu Yuni. Bahwasanya Bu Yuni juga akan menerapkan speaking di sela-sela pembelajaran. Iya Pak. Nah, baik Bu Yuni. Kira-kira apa nih komitmen Bu Yuni ke depannya agar mengajar Bu Yuni lebih baik lagi? Komitmen saya mungkin akan menerapkan rencana-rencana yang tadi saya sudah jabarkan sesegera mungkin Pak. Karena kalau dibiarkan anak-anak saya yang tidak memperhatikan ini mungkin agak menjadi lebih buruk ke depannya begitu ya Pak ya. Jadi akan mempercepat rencana saya ini Pak. Benar sekali Bu Yuni ya. Nah, terus kapan Bu Yuni akan memulainya? Rencananya minggu depan saya akan menerapkannya Pak. Untuk persiapannya mungkin saya akan segera membuat media pembelajaran itu Pak. Wah, mantap sekali Bu Yuni. Semangat sekali Bu Yuni kelihatannya ya. Terima kasih Pak Rahman. Kira-kira ada nggak siapa yang bisa membantu Bu Yuni dalam mewujudkan komitmen ini Bu Yuni? Saya maunya Bapak yang akan membantu saya karena saya tahu Bapak ahli di bidang IT begitu ya Pak ya. Jadi apakah Bapak bersedia nantinya Bapak? Oh, dengan senang hati Bu Yuni, saya akan siap membantu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi komitmen yang lainnya Bu Yuni? Saya rasa saya ingin menjadi guru yang kreatif begitu Pak, dengan cara menggabungkan sumber belajar yang ada di kelas agar menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa begitu Pak. Nah, bagus sekali Bu Yuni. Semoga komitmen Ibu ini mudah-mudahan segera terwujud ya Bu Yuni ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Rahman. Mudah-mudahan kalau misalnya kita ada usaha pasti akan hasilnya akan lebih maksimal lagi. Iya Pak Rahman. Untuk pembicaraan kita hari ini, terima kasih juga buat Pak Rahman yang telah mau mendengarkan sharing saya hari ini, juga mendengarkan dan memberikan saya solusi begitu ya Pak ya. Alhamdulillah saya juga senang Bu Yuni bisa berdiskusi dengan Bu Yuni dan juga bisa membantu Bu Yuni dalam menyikapi permasalahan Bu Yuni.
Oh, baik, Nah, saya tunggu nih Bu Yuni cerita perubahannya untuk minggu depan. baik Pak. Nah, baik Bu, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Rahman, saya sudah mengamati observasi antara Pak Rahman dengan Bu Yurni tadi. Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan mengenai coaching tadi ya Pak Rahman ya. Ya, baik Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bapak Rahman lakukan pada coaching tadi begitu Pak Rahman? Selama coaching tadi, itu yang pertama saya sudah menerapkan alur cerita ya Bu ya. Iya Pak Dalam Rahman. pelaksanaan coaching. Ya, yang pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi, dan juga di sana saya membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab. Bu. Iya Pak Rahman. Setelah itu apa kira-kira indikator ketercapaian pada coaching tadi yang telah Bapak Rahman dapatkan begitu Pak Rahman? Mendengarkan, Nak. Mendengarkan. Indikator ketercapaian yang sudah saya terapkan yaitu coaching bisa mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, iya. Mendengarkan aktif karena dengan saya mendengarkan setidaknya saya lebih bisa memahami apa yang menjadi harapan-harapan dari coaching saya Bu. Baiklah Pak Rahman. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk selanjutnya begitu Pak Rahman? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mindfulness. Mindfulness. Rencana yang akan saya kembangkan yaitu yang kehadiran penuh Bu. Jadi kalau misalnya coaching kita sudah hadir penuh sepenuhnya, maka insya Allah apa yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kita lontarkan bisa kita gali secara maksimal. Baiklah Pak Rahman, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.